Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ciham Wardana dari jurusan Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin ingin mempresentasikan tentang praktikum biokimia online dari praktikum 1 sampai dengan praktikum 6. Silakan disimak ya. Praktikum 1, uji karbohidrat 1. Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi organisme. Alat dan bahan: gelas plastik bekas, mangkuk, sendok. Alat tulis: betadin, air mineral, nasi, tahu, mie, kentang, dan jeruk nipis. Cara kerja yang pertama, siapkan alat dan bahan, lalu beri label pada gelas air mineral yaitu A, B, C, D, E, dan F. Haluskan semua bahan kecuali jeruk nipis dan betadin menggunakan mangkuk, lalu masukkan ke dalam air gelas mineral yang telah diberi label. Lalu setelah itu, apabila bahan terlalu kenyal, masukkan sedikit air beberapa tetes dan masukkan betadin masing-masing 2 tetes ke dalam gelas air mineral. Lalu mengamati dan mencatat perubahan warna pada bahan tersebut. Hasil pengamatan: nasi sebelum dan sesudahnya, lalu mie, tahu, kentang, dan jeruk nipis. Ini dia tabel hasil pengamatan. Kita perhatikan kalau nasi, tahu, mie, dan kentang mengandung karbohidrat, sedangkan larutan jeruk nipis tidak mengandung karbohidrat. Selanjutnya, praktikum yang kedua yaitu uji enzim amilase. Amilase merupakan enzim pencernaan. Alat dan bahan: gelas plastik bekas, mangkuk, dan sendok. Alat tulis: betadin, nasi, air mineral, dan air liur. Cara kerja yaitu menyiapkan alat dan bahan, lalu nasi dikunyah beberapa menit sesuai dengan penuntun, ada yang 1 menit, 5 menit, dan 10 menit. Lalu ada nasi yang dihancurkan dan air liur. Lalu masukkan betadin 2 tetes ke dalam masing-masing gelas tersebut dan amati warna tersebut. Berikutnya, hasil pengamatan air liur itu sebelum dan sesudahnya. Lalu ada nasi yang dihaluskan sebelum dan sesudahnya. Lalu nasi yang dikunyah 1 menit sebelum dan sesudahnya. Lalu nasi yang dikunyah selama 5 menit sebelum dan sesudahnya. Lalu nasi yang dikunyah selama 10 menit sebelum dan sesudahnya. Inilah tabel hasil pengamatan. Kalau nasi yang dihaluskan tidak mengandung enzim amilase atau enzimnya tidak bekerja sama sekali. Selanjutnya kita praktikum ketiga yaitu magic meal. Magic meal disebutkan untuk susu warna-warni dalam satu wadah. Alat dan bahan yaitu ada piring, cotton bud, pewarna makanan, sabun cuci piring, susu murni yaitu ultramik, dan alat tulis. Cara kerjanya, menuangkan susu ke piring cukup sampai lapisan bawah, lalu menambahkan pewarna makanan secara pelan-pelan,
mencelupkan ketumbar dalam sabun, menyentuh ketumbar di ke tengah susu dengan pewarna secara pelan-pelan, menekan ketumbar ke bawah sampai menyentuh piring, mengulangi pencelupan ketumbar yang baru ke sabun, mengamati dan mencatat perubahan warna pada bahan. Selanjutnya, hasil pengamatan. Di sini ada tabel hasil pengamatan dan foto hasil pengamatan sebelum dicelupkan dan sesudah dicelupkan. Selanjutnya, praktikum yang keempat, uji vitamin C. Vitamin C adalah salah satu jenis vitamin yang larut dalam air. Selanjutnya, alat dan bahan yaitu gelas plastik bekas, mangkuk dan sendok, alat tulis, betadin, sari buah semangka dan mangga, lalu sari buah pisang dan apel, lalu sari buah jeruk dan air mineral. Cara kerja yaitu menyiapkan alat dan bahan, memasukkan betadin sebanyak 3 tetes ke dalam masing-masing gelas, memasukkan sari buah setipis setetes demi setetes sampai warna larutan berubah menjadi warna buah asli, menghitung jumlah tetesan buah. Hasil pengamatan pada buah sari buah tersebut yaitu sari buah semangka, jeruk, sari buah apel dan mangga, lalu sari buah pisang. Selanjutnya, tabel hasil pengamatan. Ini kita bisa melihat jumlah tetesan dan keterangan hasilnya. Selanjutnya yaitu praktikum yang kelima, uji lipid. Lemak makanan adalah kandungan lemak yang terdapat dalam semua bahan makanan dan minuman. Alat dan bahan yaitu ada mentega, ada nasi, bayam, kacang, minyak, lalu ada piring, alat tulis, gelas, dan gelas plastik. Cara kerjanya yaitu menghaluskan semua bahan makanan, lalu mencampurkan bahan tersebut bersama air. Lalu yang berlakuan kedua yaitu menempelkan bahan tersebut ke kertas HPS. Lalu mengamati hasil pengamatan yaitu mentega yang dicampur dengan air, lalu sayur bayam yang dicampur dengan air, nasi, minyak goreng dan kacang dicampur dengan air. Perlakuan kedua yaitu sayur bayam dan nasi ditempelkan ke kertas HPS. Selanjutnya ada minyak, kacang dan mentega yang dengan HPS. Selanjutnya tabel hasil pengamatan itu bisa kita lihat kalau yang mengandung lemak yaitu margarin, kacang dan minyak goreng, sedangkan yang tidak mengandung lemak yaitu nasi, sayur, bayam. Di sini kita memakai dua perlakuannya. Selanjutnya praktikum yang terakhir yang keenam yaitu karbohidrat 2. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi organisme hidup. Jadi di sini kita praktikumnya memakai literatur karena online dan daring, alat dan bahannya sangat terbatas. Jadi memakai literatur atau studi tuh. Oke, selanjutnya alat dan bahan. Ada baki atau nampan dan tabung reaksi, lalu rak tabung reaksi, tripod atau kaki 3. Selanjutnya ada lumpang dan alur, tipe tetes, gelas beker atau spiritus. Selanjutnya ada larutan gula, filling A dan B, sari buah semangka, jeruk, sari buah pisang, nanas, dan sari buah pepaya, mangga. Selanjutnya cara kerja yaitu menyiapkan alat dan bahan, memanaskan air
di dalam gelas beker di atas tripod sampai mendidih. Memberikan label pada tabung reaksi yaitu A, B, C, D, F, dan G. Memasukkan masing-masing bahan kecuali reaksi ke dalam tabung sebanyak 4 mili. Memasukkan larutan reaksi sebanyak 6 tetes filling A dan 6 tetes filling B ke masing-masing tabung reaksi, kemudian homogenkan. Mengamati perubahan warna. Memasukkan seluruh tabung reaksi ke dalam air yang telah mendidih selama 3 menit, kemudian diangkat dan didinginkan. Mengamati dan mencatat perubahan tersebut. Selanjutnya, hasil pengamatan. Itu sebelum dipanaskan dan sesudah dipanaskan. Larutan gula tersebut sari buah semangka sebelum dan sesudah dipanaskan. Sari buah jeruk sebelum dan sesudah dipanaskan. Selanjutnya, sari buah pisang sebelum dan sesudah dipanaskan. Selanjutnya, sari buah nanas sebelum dan sesudah dipanaskan. Selanjutnya, ada sari buah pepaya sebelum dan sesudah dipanaskan. Terakhir, sari buah mangga sebelum dan sesudah dipanaskan. Oke, selanjutnya ke tabel hasil pengamatan. Jadi di sini kita bisa perhatikan sebelum dan sesudah dipanaskan bahan-bahan tersebut. Dari larutan gula itu keterangannya mengandung karbohidrat atau glukosa, tetapi tidak terlalu banyak. Lalu sari buah semangka mengandung karbohidrat atau glukosa yang sangat tinggi. Lalu sari buah jeruk hanya sedikit mengandung karbohidrat atau glukosa. Sari buah pisang mengandung karbohidrat atau glukosa. Sari buah nanas mengandung karbohidrat atau glukosa. Sari buah pepaya mengandung karbohidrat atau glukosa, dan sari buah mangga mengandung karbohidrat atau glukosa. Jadi yang mengandung karbohidrat ini warnanya berubah menjadi hitam kemerah-merahan menjadi merah bata sebelum dan sesudah dipanaskan. Oke, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.